Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Mengawali dengan pengajian, marilah kita buka bersama dengan bacaan bismillah. Sekali kami antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ben supaya neng ngajine tambah temenan. Jere nangger, alhamdulillah. 2 menit teka teh. 10 menit kok kopi. Kopinya orang perlu lah. Monggo sarang-sarang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kenapa? Zaman siki pada pinter-pinter ya. Ngajine jiping barlen, ngaji kuping bubar telalen. Alhamdulillah. Lagi mau sebenarnya sih kalau tulisan ukur lorotok yang ngarep guys lorot. Berarti lihatnya cerdas-cerdas. Karena apa wis sunnah Rasul kayak Nabi, betul-betul Nabi kan umi, orang bisa maca, orang bisa tulis. Cukup demut langsung bablas. Ngaji pinter-pinter ya, orang pada nulis pinter-pinter lah. Insyaallah ngaji JP bareng, ngaji kuping bubar. Tambatan lagi niatipun jane yang ngaji wong nulis kadang wengi-wengi wis mripate madan blaru kan nih. Ya. Bisa maning. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu doa yang bisa kita baca sehabis sholat atau mau ngaji ya bisa. Inti dari doa itu diantaranya apa? Allahumma Gusti Allah, inni saestu kula a'udzu
kula nyuwun pangreksa dumateng panjenengan, bika dumateng panjenengan min ilmin saking ilmu layan fa ingkang boten manfaati. Jadi jenengan yuswane wis 17 tahun plus. Insyaallah 17 tahunnya plus ya mandanake. Nggih. Ngajine wis kawit cilik SED wis ngaji. Zaman mbiyen urung ana SED, anane SR. Ngaji, TPQ ngaji, SMA ngaji, monong aliyah juga ngaji. Tapi betapa banyak pengajian yang kita hadiri dari sejak bangun pagi, esok-esok ceklek radio RRI wis ngrungokna pengajiannya Pak Kifni atau Pak Delami almarhum. Jam tengah itu mari pusdamu atau jam mari pusdamu. Bar gue dari pengajian haji, bar pengajian haji dari pengajian pensiunan. Baru pensiunan dari pengajian RT-an. Kalau RT-an dari pengajian Yasinan apa pengajian malam Jumat. Luar biasa, pengajian yang banyak sekali kita hadiri, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Namun pertanyaannya sudah berapa banyak yang kita amalkan? Justru intinya di situ. Sangat ironis ketika pengajian dalam rangka Isra dan Mi'raj. Inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Ngajine jam 2 nembe labuh, jam 3, jam tengah 4 kiai ini nembe munggah panggung. Akhirnya jam 5 nembe rampung, sholat asare ketinggalan. Mending ketinggalan dah ngersing bablas mari ngomah balik kelalen malah ora salat asar. Lah kuwi kan dadi bertolak belakang dengan pengajian. Pengajian akbar ngundang kiai sekang Jawa Barat atau sekang Jawa Timur. Labuhe jam 10:30. Akhirnya jam 12 nembe rampung. Urung ditambah teh belum apa itu sholawat atau apa rebana. Akhirnya sampai rumah jam 1:30, jam 1:30 beres-beres, cuci muka, cuci dan sebagainya. Akhirnya jam 2 kiyip-kiyip ora tayeng sare, jam 3 nembe tayeng merem. Akhirnya apa? Subuh kerainan. Nah itu kan jadi bertolak belakang. Maka kita berlindung pada Allah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu apa? Banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Itulah. Jadi fungsinya kita ngaji kan ben supayane dadi wong sing aji, wong sing apik. Lah ngaji orang ana babar plontas, orang ana bekasnya. Jadi manfaatnya ada, mungkin dapat amal soleh, amal kebaikan, pahala. Tapi tujuan dari pengajian itu menjadi kurang bermanfaat. Wa min qalbin la yasha lam nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah, moga-moga direksa, dijaga saking qalbin la yasha, ati ingkang boten khusyuk. Khusyuk niku tegese napa? Asik. Ngaji ora getawilan bae, karo ngaji karo cerita, ngaji karo weanan, ngaji karo gendoakan dan sebagainya. Jadi ngaji yang khusyuk artinya apa? Ngaji itu asik, khusyuk itu asyik. Jenengan nek nonton sinetron, nonton TV, zaman dulu siapa yang nonton wayang ya? Nek lakone main, ya khusyuk banget. Wis pokoke udut nganti nglinting, apa meh nganti entong sih ora kerasa ya. Sebab mendengarkan alur cerita yang asik. Begitu pun dengan ibadah kita sholat. Jadi sholat itu bukan sarana untuk mencari barang yang hilang. Untuk sholat dingin ki lho, bukan barang ketemu teman-teman. Sholat roh, reken nang-nang tegesane garis separo kemudan. Jadi ketika sholat kadang sesuatu yang hilang itu yang
lost contact itu kadang ingat ya. Itu sholat yang tidak khusyuk. Jadi sholat khusyuk ya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang menghadap Allah. Jadi tinggalkan hutang piutang, tinggalkan cicilan, tinggalkan peternakan, tinggalkan lada persawahan dan sebagainya. Fokus untuk ibadah kepada Allah. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Jadi ya hidup di dunia itu serasa hidup selamanya. Jadi ada orang yang serasa hidup di dunia itu sebagai wahana kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan ataupun nafsu yang tiada ada ujungnya. Setelah 1 periode pengen 2 periode, setelah 2 periode pengen 3 periode, setelah 3 periode ingin, dan seterusnya. Nalikane urung duwe pit kepengin duwe pit. Sewise duwe pit kepengin duwe motor. Kuwi ndek motor butut kepengin duwe motor sing apik senajan kredit. Pengen duwe motor masa udan-udan batire ora udanen dheweke anyes kepengin duwe mobil senajan ala-alan. Wis duwe mobil ala karo tanggane weruh mobil apik, rasane penak temen ya. Mobilnya adem, panas juga orang kepanasan, udan ora udanan. Kepengen mobil sing apik, dilakoni kredit dan seterusnya. Itulah manusia. Maka kita tidak ingin menjadikan hati kita menjadi hati yang tidak pernah ada ujungnya, mengikuti hawa nafsu. Terus menerus begitu, tidak pernah ada ujungnya. Hari ini pengen 2, besok pengen 3, dari 3 pengen 4, pengen seterusnya begitu. Maka kata Allah betul, laisal ghina, bukan yang namanya orang kaya itu dengan banyaknya harta, kekuasaan, tapi al ghina'u ghinaun nafs, hati yang syukurin panarimo, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, yuswane meminta Mbah? Ya wis 17 plus ya. Kadang kita hanya karena sakit yang sementara, kemudian kenikmatan yang begitu banyak menjadi terlupa. Nyung bojo karo nikah wis nganti 50 tahun, ora tau kerasa nikmat, ora tau kerasa bombong. Padahal anaknya 5, putune 16. Lho kuwi putune ndridil bae kuwi sebab apa kuwi jero ora tau bombong, ora tau bahagia. Nah itu kadang kita manusia seperti itu. Baik, pada malam hari ini kita akan mencoba mengambil tema bagaimana membangun karakter keluarga idaman. Idaman itu apa? Idaman ya sing diarep punya menantu idaman, punya suami idaman, punya istri idaman. Idaman itu apa? Ya pas karo angen-angen lah. Sing diangen-angen, walaupun kadang sing diangen-angen A jebule metune B. Dengan B jebule metune mending C metune E. Ya, ini harapan. Jadi membangun itu kan sesuatu, bangun itu kan tidak kayak Bandung Bondowoso ya, satu malam selesai, tapi step by step. Kita akan mencoba membangun keluarga itu dari awal, dari pondasi yang paling rendah. Baik, kata bijak mengatakan perilaku anak itu dipengaruhi oleh apa yang dilihat, dia baca dan dia dengar sehari-hari. Ini kata bijak mengatakan demikian. Walaupun mungkin tidak semuanya benar. Anak itu kan cenderung copy paste. Copy paste itu bahasa Inggrisnya ini niru. Jadi perilaku anak itu cenderung copy paste, meniru dari apa yang dia lihat, dia baca, dia dengarkan sehari-hari. Di mana dia tinggal, di mana lingkungan yang mempengaruhi, maka dia akan terbentuk karakter kepribadian anaknya. Wis ngono sih jajan. Wong gemian pada ngomongna kacang ora bakal ninggal panjaran. Terus apa? Buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya kira-kira begitulah.
yang pantas wong kae anake Pak Kiai. Ustaz ya anaknya soleh ya pantas. Bocah kok pinter temen, oh siapa dulu ibunya gitu. Bocah kok apa double temen. Patut dicurigai siapa bapaknya. Jadi yang sing apik-apik biasanya ibunya, sing double biasanya bapaknya. Baik, mohon maaf gitu ya, nyun pangapunten. Kadang kita karena tidak terkontrol itu lisan kita itu sering memberikan ucapan-ucapan yang negatif kepada anak. Bocah kurang ajar. Kurang ajar berarti kurang diajar. Berarti karepe diajar terus. Jadi kadang bocah kurang antok. Kurang antoknya apa? Kurang antok ya. Jadi kurang terus ya. Dewi jajan 2.000, balik maneh Pak jajan. Duh iki wis 2.000. Mun telas, digawe 5.000, utok Pak jajan malih. Bocah kurang antok ya. Kurangan tok kurangan terus kalau cukup. Jadi coba kita ubah ucapan lisan yang kita keluarkan itu menjadi sesuatu yang positif. Bocah angel banget itu aja ngomong, bocah kok soleh teman ya. Bocah ndablek, bocah rajin teman ya, Masya Allah. Walaupun mungkin lahirnya tidak seperti apa yang kita ucapkan, tapi apa? Kata Rasulullah, ana minda dzanni ngabdi bi. Ucapan itu, perilaku itu, prasangka hambaku itu sebagaimana aku itu seperti prasangka hambaku terhadap aku. Tegasnya apa? Ucapan itu adalah doa. Ucapan itu adalah harapan. Ucapan itu adalah keinginan. Jadi kalau meskipun anak kita nakal, jangan dibilang anak kita nakal. Bocah ndablek banget, bocah kok rajin teman, Masya Allah. Walaupun kadang apa rajin? Nah, karena itu adalah doa. Jadi mungkin anak itu senang memarahi kita, ucapannya kasar, mungkin itu ya, mungkin diantaranya adalah perilaku orang tuanya terhadap anak-anaknya. Mohon maaf punten itu, mohon maaf itu ya. Bari-bari anak bocah ujug-ujug kok ngomong sikile papat, takoni kok terus dolan mari ngendi, serawung karo sapa. Jajal dicek kali niku. Oh, betul bener. Serawunge karo kaya pantes e. Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin melarang anak, mengekang anak untuk tidak bergaul dengan sebayanya, tidak mungkin. Karena apa? Terlalu mengekang, akhirnya anak tidak bisa bersosialisasi, juga nanti menjadi anak yang jumud. Atas jumud? Jumud itu cubluk. Cubluknya ya tidak pengalaman. Jadi anak itu perlu bergaul, perlu bersosialisasi, perlu bersahabat dengan teman-teman yang lainnya. Perlu ada masalah. Sekali anak kita nangis, bapak nyong dicewit, nang sapa, nang ae. Wong tuane ora terima, nglabrok nempiling, wah itu juga gak baik gitu. Jadi coba tanamkan kepada anak itu punya sikap tanggung jawab. Punya sikap tanggung jawab. Jadi apa-apa bapak pakai, apa-apa make. Itu kenapa anak terlalu dimanjakan, tidak mandiri. Saya punya pengalaman keluarga seperti keluarga saya di tetangga saya, Masya Allah. Dari kecil dimanja-manja sampai dengan kuliah, itu masih kuliah di Jogja itu masih diantar makanan, cuci masih dicucikan, pakai laundry. Akhirnya apa? Sampai dia tua susah itu. Dia tidak bisa mandiri. Semua tergantung kepada orang lain. Itu karena terlalu mengekang, tidak bersosialisasi. Silakan bocah gelut ya, belum mulai bocah ya gelut. Yang penting dia orang nanti orang masih membahayakan. Gelut itu tempiling cengele di apa diantem karo linggis loh ya, bahaya. Silahkan, makanya kita sebagai orang tua itu sifatnya mendampingi. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat. Bahkan dengan teman-teman yang preman, silakan bergaul. Kenapa? Mereka anak-anak itu akan tumbuh dan berkembang di zaman di mana kita sudah tidak ada. Bocah sering
kalau dimanjakan bila perempuan orang terima, itu nanti dia akan dimanjakan oleh orang tuanya. Beri anak tanggung jawab pada anak. Kita lihat perjalanan hidup kita. Anak itu kan dari lahir, walaupun ada yang lahir prematur, ada yang lahir di operasi sesar dan sebagainya. Tumbuh dan berkembang, dia melalui masa-masa kecil, merangkak, berangkat, tretean, selesai, ngadeg, bareng ngadeg terus melaku, bareng melaku terus melayu, bareng melayu terus bal-balan. Kemudian masa remaja, dia sudah mulai belajar, tumbuh dan berkembang. Kemudian setelah belajar remaja, kemudian menjadi dewasa, sudah mulai mengenal lawan jenisnya, sudah mulai bekerja. Kemudian apa? Setelah bekerja, kemudian berumah tangga. Setelah berumah tangga, punya keluarga. Setelah punya keluarga, berubah menjadi tua. Setelah tua, meninggal dunia. Generasi baru kemudian meneruskan kehidupan yang sama. Kayak bukan? Kayak normal. Sebab anak bocah sampai lahir juga mati. Remaja ki apik-apik di dalam lagi nyeneng-nyeneng ini malah mati. Wong arep pengantinan wis lamaran, wis menentukan hari ya, takdirnya mati di tengah perjalanan. Maka persiapan diri kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini. Inilah realita kehidupan kita. Ada orang yang berhijab sih, kelamben, ning hijabnya hanya setengah hati. Jadi kudungan tapi ya biasa saja. Ada juga yang berpakaian tapi tidak berpakaian, berkerudung. Ada yang berkerudung sampai nggak kelihatan batang hidungnya. Mending nek matane ki piye, matane kacamata orang keton. Kira-kira begitu ya di realita kehidupan kita. Anak-anak kita juga seperti itu. Kadang anak-anak kita dewasa sebelum waktunya. Zaman dulu saya kecil, SD kelas 5, kelas 6 itu paling ya baru mulai menstruasi. Sekarang anak SD kelas 4, perempuan sudah banyak yang menstruasi. SD kelas 4 kan paling berapa tahun itu? 9 ya? 9-10 tahun. Itu sudah banyak yang menstruasi. Jadi dewasa sebelum waktu. Belum kayak gini. Kadang orang karena ingin tampil oke, meskipun keluarganya dari keluarga yang kekurangan, tapi yang penting penampilannya menarik. Bahkan rela adol bengkok, adol lemah go tuku motor, adol umah go tuku pet dan sebagainya. Ini rumahnya, ini ibunya sebagai bakul cilok, ini gayanya seperti artis ibu kota. Ini realita di kehidupan kita. Bisa kesuwen bapak-bapak bahaya. Belum yang namanya media sosial, yang namanya handphone, HP, itu sangat luar biasa. Yang namanya prostitusi online sudah sangat luar biasa. Kira kesuwen. Akibatnya apa? Dari prostitusi online, pergaulan bebas yang tanpa batas. Mereka pertama kencan melalui Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka janjian, ketemuan. Kalau sudah ketemuan akhirnya apa? Terjadi yang namanya hubungan. Kalau sudah terjadi hubungan apa? Pertama pegang tangan, yang kedua pegang siku, selanjutnya pegang kelek. Kalau kelek seterusnya pasti akan minta yang lainnya. Akibatnya apa? Anak usia SMA sudah melahirkan bayi yang tidak berdosa, lahir tanpa pernikahan yang sah dan resmi. Ini real terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ini menjadi renungan kita untuk kita sejenak lah.
Saya kebetulan juga aktif dengan teman-teman di KP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Di Banjarnegara sejak Januari sampai Desember 2024 kemarin sudah ada 96 kasus kekerasan seksual pada anak. 96 kasus. Ini yang terlapor, sing lapor. Sing ora lapor, wala pirang-pirang. Kekerasan seksual pada anak. Bahkan mirisnya anak usia SD sudah hamil dan menjadi korban kekerasan seksual. Ini di mana Bapak Ibu? Di Banjarnegara. Saya tidak sebutkan tempatnya. Ini sekedar untuk peringatan kita sekalian. Belum lagi kasus bullying. Bullying itu ya jamin siapa ya? Ya pembulian lah. Jadi anak dipojokkan, kemudian dikata-katain sebagainya. Jadi mentalnya itu down, dirundung, perundungan. Kemudian juga kasus hubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Di Banjarnegara itu sudah ada. Ini panjenengan nanti bisa cek di Instagram atau di Facebook. Kelompoknya ada, komunitasnya ada, tempat nongkrongnya ada. Jadi kan bisa cek itu di Banjarnegara. Komunitas lesbian, laki-laki dengan laki-laki. Tampaknya gagah perkasa berotot. Tapi kalau malam hari jadi Yulianti. Kalau aman Yulianto. Kalau malam Yulianti. Korbannya rata-rata adalah usia anak SD dan SMP. Kemarin juga tempat 2022 ya, di kasus di kecamatan di Banjarnegara, yaitu oknum dilakukan oleh oknum tenaga pengajar. Itu kan naudzubillah dari di pesantren. Masya Allah. Kemudian lagi prostitusi online yang menyusur di kalangan pelajar. Nah, sekarang saya buka Facebook. Misalnya saya buka tentang marketplace, itu saya ingin jual beli online lah. Begitu kita klik, di situ mungkin tanpa sengaja tumpul ada perempuan yang pakai BH atau setengah rok mini lah. Kemudian kita klik, hanya ngeklik tok itu, nanti kita dapat notifikasi. Assalamualaikum sayang, hai say, kau di mana? Namaku adalah Dewi. Boleh nggak kita kenalan? Terus kenalan. Kemudian boleh nggak minta nomor WA-nya? Boleh nggak kita telepon? Pertama dia akan mengajak kencan, kemudian dia menelpon. Dia misalnya, kemudian dia akan menawarkan hubungan. Kamu sudah nikah belum? Kamu pengen tahu nggak? Aku lagi nggak pakai baju nih, di foto cekrek. Oh gitu ya. Oh kamu cantik ya. Biasanya nggak video call. Video call direkam. Wah nanti kelihatan fotonya kita lagi bercakap-cakap, dia nggak pakai baju. Kemudian apa direkam? Setelah itu apa? Dia mengancam. Ini kalau kamu nggak bayar uang, maka video ini akan saya share, saya sebar di dunia sosmedia. Semua akan melihat, oh itu tuh lagi bermain mesum sama perempuan melalui prostitusi online. Begitu sangat mudahnya Bapak sekalian. Saya termasuk berapa kali nggak tahu, saya kadang saya biasa bermedia sosial, kadang juga di YouTube, di Instagram. Mungkin ada beberapa yang, atau mungkin juga di konten-konten tertentu kita mendaftar, misalnya ada pemilu itu kan sering sensus ya, dulu ada nik, ada nomor kadang nomor HP itu bisa ya, atau jangan beli pulsa ke warung itu kan ada nomor HP panjenengan itu, nanti bisa disadap itu ataupun bisa diberikan kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Itu baru kasus prostitusi, belum yang namanya judi online. Masya Allah, luar biasa, ngeri sekali Bapak Ibu. Jenengan dapat kiriman 25 juta, oh senang pada transfer 25 juta, oh senang begitu diambil, suruh mengembalikan. Begitu mengembalikan, wah ini rekeningnya salah, Anda harus mengembalikan lagi ke nomor yang baru. Hilang itu 25 juta sudah hangus. Jenengan punya tanggungan online 25 juta harus diangsur. Mari Bapak sekalian. Maka hati-hatilah Bapak Ibu. Yang namanya
dunia sekarang serba online itu sangat biasa. Kemudian lagi profesional. Kita pernah dengan teman-teman KPD itu Pelindungan Perempuan dan Anak itu mendatangi satu keluarga. Ditarik ke rumahnya. Pak, nyuwun pangapunten, niki puterine jenengan inggih putrane kula. Jenengan ngertos boten niki pegaweane putrane jenengan. Napa sih Pak? Lah niki sok ngundang wong lanang atau laki-laki yang bukan muhrimnya, sudah bukan mahramnya. Kemudian janjian ketemuan, kemudian melakukan hubungan seksual. Jenengan ngertos boten? Nggih ngertos. Tapi nyun pamunten niku kajenge lare malah saged mbantu adi-adine. Masya Allah. Sampai sebegitunya itu real Bapak Ibu sekalian. Di mana? Di Banjarnegara. Tidak saya sebutkan kacamatanya, nanti malah jadi berabe. Jadi ketika kita ditanya orang tuanya, jenengan kita terus mboten iki puterane melakukan hal-hal seperti ini, melakukan hubungan dengan laki-laki dombelang, nggih ngertos kajenge niku malah saged mbantu adi-adine, Masya Allah. Sampai segitunya, di mana hati nurani seorang tua, seorang bapak itu. Nauzubillah. Ini, jadi ngelus dada lah. Saya itu kadang, ya Allah, apa seperti ini ya. Selama ini saya mubalik, ceramah, jadi khotbah Jumat, pengajian di mana-mana, jane pada di rumah kenapa? Orang. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik, kita akan langsung ke materinya. Nah, tadi kan kejadian-kejadian di sekitar kita ya, fenomena di sekitar kita, keluarga yang mereka banyak masalah. Nah, agar kita untuk apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama, mendidiknya. Jadi supaya menjadi anak-anak yang beradab. Mereka menjadi membangun peradaban. Jadi membangun peradaban itu apa? Peradaban itu dari asal kata adab. Adaba yu'addibu ta'diban. Itu artinya apa? Mendidik. Jadi takdib itu tidak hanya mencerdaskan kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional serta sosialnya. Jadi kalau hanya sekedar pinter tidak cukup. Perlu ada akhlak dan budi pekerti yang baik. Bocah pinter nih orang duwe akhlak, orang duwe adab. Itu nanti menjadi ilmunya menjadi hampa. Pinter sih, tapi orang duwe adab. Kalau orang tua orang duwe anggap unggul. Bahkan sering mengatakan gurunya atau ustadznya adalah atau orang tuanya dengan kata-kata yang menyakitkan. Wong hanya mengucapkan wala taqul lahuma uffin, hanya ucapan hus kepada orang tua itu saja tidak diperbolehkan, apalagi ucapan-ucapan yang lain. Kemarin di Bekasi seorang anak yang rela menghabisi ayah kandungnya. Gara-gara apa? Gara-gara pengen punya motor yang baru. Ada seorang anak yang rela menghabisi ibunya gara-gara apa? Minta perhiasan orang tuanya untuk melunasi hutang. Gara-gara apa? Ya itu judi online. Jadi anak-anak kita sudah dicekoki dengan game online. Kemudian remaja kita dicekoki dengan judi online. Orang tua kita difasilitasi dengan pinjaman online. Cukup nganggo KTP. Tapi banyak belajar kita lah. Dari mudah-mudahan kita keluarga kita semuanya bisa terlindungi. Ketone ta ya salah kadar 300.000 iki nyicile 20.000. Ya 500 iki nyicile 20.000. Tapi ketika nggak bisa nyicil nanti 50.000. Kita gaji nanti 1.000. Utang 500.000, nyarutangnya bisa 700.000. Tidak cukup dengan itu bisa sampai 1 juta. Gara-gara apa? Bunganya berkembang terus. Maka kita
mengganti generasi yang mereka dididik dan akhlak budi pekertinya yang baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khaufun 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang baik. Qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Demikian dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, waqulu, dan berkatalah kamu sekalian qaulan sadida, ucapan yang baik, ucapan yang benar. Karena apa? Ucapan yang benar itu menjadi doa agar kita menjadi baik. Jadi kita menjadi baik seperti ini, jenengan, saya, panjenengan. Itu salah satunya apa? Karena ucapan kita. Jadi agar ucapannya apik, itu menjadi awal manusia menjadi baik. Kenapa? Dari ucapan yang baik itu Allah akan mendorong kita berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, bersikap yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Kalau omong kamu baik, ucapannya baik, itu Allah akan memberikan kebaikan pada kamu, pada kita sekalian. Maka jangan pernah kita mencaci maki anak kita sendiri. Nyupatani mari anake dewek. Bocah bajingan, oh temenan. Cileke wis bajingan, tangi tuane jadi bajingan cengar. Matine wahai naudzubillah min dzalik. Maka itu yusri lakum a'malakum, dari ucapan yang baik maka Allah akan memperbaiki diri kita. Yang pangapunten gitu, Pak. Oke, Pak Haji kultum, bingis pengajian Pak Wasir tentang bagaimana mendidik keluarga, persiapan keluarga yang baik. Kultum materi ini dicatat dan kok disampaikan lagi. Saya menyampaikan seperti ini juga doa untuk anak-anak dan istri saya seperti itu. Jadi kita mungkin tidak pantas, belum pantas, tapi marilah kita memantaskan diri kita agar lebih pantas di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Halo? Ini betul? Yang terasa lama ke dewek yang urung apik. Ini bagaimana ucapan itu memotivasi kita agar menjadi lebih baik. Jadi agar mengisi pengajian, wah nyung dadane awak burung teh. Ya justru itu. Dari ucapan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki diri kita. Begitu. Jadi ada tadi mubalek ora sanggup dadi kiai. Wong sing dadi kiai juga ora jaminan. Nah, mulanya kayak gitu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Penjol-penjol apa tinggal dari apa? Yang penting yang jangan benar. Kenapa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu sekalian. Dari mana? Dari butuni, perut ummahatikum, ibu-ibu kamu sekalian. Jadi kabeh menungsa lahirnya sekarang biung, orang nasi kang ketek. Nggih. Teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu evolusi dari ketek, dari ketek cilik, ketek gede, monyet, beruk, terus apa maning dadi wong. Itu teori evolusi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi setiap manusia lahir dari perut ibu kamu sekalian. Awalnya Pak, la ta'lamuna syai'an, mereka tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum, dan Allah jadikan kamu sekalian. Siapa yang menjadikan kita menjadi tahu? Allah. As-sama, pendengaran. Makanya ketika di masyarakat kita ada istilah mitoni. Nah, pitung ngapati ya? Ngapati, patang bulan. Kok pitung bulan? Mitoni. Ana sang bulan apa? Ini saya tidak berbicara itu hal-hal syariat bid'ah dan sebagainya. Tidak, saya ingin melihat saripatinya. Inti dari ajaran itu. Kenapa ngapati itu menjadi tradisi budaya dalam masyarakat kita di beberapa gitu ya? Karena Pak, usia 4 bulan itu 120 hari
Allah wa nufikha fihi ruh. Allah tiupkan ruh ke dalam janin dan Allah jadikan apa? As-sama, pendengaran. Sebelum dia melihat, dia sudah bisa mendengar. Kenapa? Dia sudah punya ruh. Maka bagi wanita-wanita hamil, wanita-wanita hamil, meskipun masih usia 4, 5, 6 bulan, alangkah lebih baiknya mereka diperdengarkan suara-suara yang baik, Al-Quran, tilawah, kemudian nasihat-nasihat yang baik. Putuku anakku ya putu. Anakku mudah-mudahan jadi anak yang soleh, wadon dadi soleh, lanang dadi solehah. Didoakan karo dilus-lus. Bapaknya juga ibu Pak, karo bojone sih lagi meteng. Bojone dewek ya, bojone bu. Bojone bu malah ngene. Terus lus metengnya langsung grogopan lagi. Nah, jadi didoakan. Jadi anak yang soleh. Kenapa? Dia sudah bisa mendengar. Baru ketika lahir, ke dunia, dia bisa melihat al-absar. Bayi lahir meskipun tidak usah diperintahkan genduk, bayi yiyi atau apa letole, bayi ke nusu, ke susune nang kene. Digeletak nang dhuwure dadane wong wadon biyunge, pasti dia akan mencari pentilnya ibunya. Walaupun dia belum bisa. Inilah Allah menciptakan penglihatan dan juga hati. La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bersyukur. Lanjut. Sekarang peran orang tua. Nah, kalian jangan kopi ya. Ini orang tua di sini. Maka peran orang tua adalah mentakdib. Mentakdib itu apa? Mengajarkan, mendidiknya. Dimulai dari mana? Ini dari anak-anak balita yang belum mengetahui apa-apa. Diajarkan le-tole kowe nek matur diparingi maturo matur nuwun. Kan seperti itu. Sejak dia masih usia dini. Ibu-ibu TK kan sudah seperti itu. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalam, yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Ibu ya, guru-guru BA ya. Itu pendidikan karakter yang sangat luar biasa. Mohon maaf gitu. Kenapa terjadi keserakahan di negeri ini? Wis rong brodo pengen telung brodo. Apa tambang emas ora cukup. Gori laut di paroki. Watune dikeduki, pasire didoli, laute di paroki. Jenengan kali ya gampangnya tanggane dipatroki ora terima kok. Duwe negara bandane siapa ya? Saya cerita di Batur itu ada sebuah keluarga lah ya. Satu keluarga yang punya lahan di depan di sekitar Geodipa. Itu tanah warisan, orang tua yang sudah meninggal. Nilainya bukan ratusan tapi miliaran. Kemudian apa? Menjadi rebutan anak turunannya. Ke KUA sampai 2-3 kali tidak putus itu. Nyong lanang mentek enek lanang ya kudune segendongan sepikulan. Kok wadon ya cukup sepikulan. Sore menyori. Lah nyong ya wong wadon pada dadi anak, pada nang wetenge biyunge ora bisa. Kok lanang-lanang tayange karo bagiane sing akeh. Sing lanang ngedirna lanange, sing wadon ngedirna wadone. Ora putus. Akhirnya ke pengadilan. Selalu itu masalah konflik terus menerus sampai dengan akhirnya apa? Dia rela
menghalalkan darah saudaranya sendiri. Sono amit-amit dadi godhong ora bakal nyewek, dadi banyu ora bakal serah rumah tangga gara-gara waris. Ini karena apa? Tidak beda bersyukur. Maka coba tanamkan pada anak-anak kita. Diparingi matur le tole nduk genduk kowe nek diparingi matur nuwun. Gimana Bu? Putrane diparingi matur nuwun mboten? Putune nggih. Alhamdulillah. Coba itu nek kurung dilatih. Diparingi aja diwehna duite sedurunge matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nembe dilosna. Kok berikutnya? Ayo wingi apa? Matur nuwun. Kaping telune begitu dhewe duit dicekeli ora diwehna. Mesti wis bingung. Ayo, apa kowe? Oh nggih, matur nuwun. Kaping pate begitu dhewe duit meneng bae cukup dhewe. Oh nggih, matur nuwun. Seperti itu. Kalau seperti itu ditanamkan anak sejak dini, insya Allah nanti besarnya akan punya rasa syukur yang besar. Ketone sepele nggih. Bu, jenengan ngirim apa tetelan utawa ngirim berkat lah maring tanggane. Diwehna boro-boro matur nuwun, mesem menjet be ora kira-kira pripun rasane? Iya, ngono. Aja maning njaluk tak jujuke be ora. Tapi nyun pangapunten jenengan diparingi nggih matur nuwun Pak Le, Pak E, alhamdulillah jazakallahu khair. Moga-moga jenengan dadi amal soleh jenengan, keluargane sehat walafiat, bojone loro. Umpama atine seneng mboten? Seneng niku. Niki nembe ajaran matur nuwun. Coba itu. Kelihatannya sepele. Tapi efeknya, kenapa korupsi di Indonesia merajalela? Karena apa? Ini pada orang duwe matur nuwun. Gaji ora cukup, ditambahi bonus ora cukup. Akhirnya apa? Laut dikeruk. Begitu seterusnya. Kekayaan tidak cukup hanya untuk dirinya, tapi keturunan, 7 turunan sampai kakek nenek moyang, putu buyut, cangga, lareng, udeg-udeg, gantung siul. Apa maning? Perahu bosok. Nah ini hasilnya ini supaya menjadi orang yang bersyukur. Ayo kita asap mereka pendengarannya mendengarkan sesuatu yang baik, penglihatannya melihat yang baik, hatinya juga yang baik. Karena apa? Hati itu panglimanya tubuh kita. Kalau hatinya bagus, insya Allah. Dari mana hati bagus? Ya, kalau dia seorang muslim ya dia sholat 5 waktu. Nah, ini pesan Luqmanul Hakim, tidak perlu ya saya bacakan lah. Nanti dia saja. Jadi yang pertama apa? Allah menanamkan ketauhidan, kemahahadiran Allah, bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan, yang kita bicarakan. Jadi sikap tindak tanduk kita tidak hanya dilihat oleh manusia, tapi juga oleh Allah. Melalui apa? Melalui malaikat-malaikat. Tanamkan dalam hati anak-anak kita, di samping kiri dan kanan kita itu ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat amal perbuatan baik dan buruk kita. Tanamkan kepada anak kita bahwa suatu saat nanti di akhirat nanti itu kita akan diperlihatkan catatan amal kita selama di dunia. Dari sejak dia lahir, sejak akil balik sampai dengan dia meninggal dunia. Kan itu dalam kan? Barang siapa yang mendapatkan catatannya dari tangan kanan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Barang siapa mendapat catatan tangan kiri, maka dia mendapatkan kehinaan dan kebinasaan. Itu tanamkan akidah dalam anak-anak kita. Jadi nek bocah sudah seperti itu,
dia tidak akan melihat duit celengak celingok wetangan lah kadar orang wong iki lumayan disakit. Celengak celengok nang masjid lagi ana sandal main ya. Nah seni ki mantan mirip karo ngene nyong ya. Ning ngomong main ki ya. Katanya kemandan lumayan lah kita gawe bae. Itu karena apa? Dia hanya melihat tapi tidak melihat bagaimana amal para malaikat, Allah melihat apa yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya Pak Ramadan, anak kita kewajiban orang tua kan perlu mendidik anak kita untuk sholat. Nah sholat, sudah sholat belum sudah? Temenan, yakin, kalau yakin, lu wani busuk. Wah, jangan nilai. Jadi coba tanamkan dalam jiwa anak bahwa sholat itu sesuatu yang penting. Saya pengalaman pribadi lah, saya punya anak, punya istri. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Jadi dulu saya waktu masih anak sama bapak saya, Pak Korikun, Pak Jati itu, dalam maning ya. Pak Korikun itu pernah suatu subuh pagi itu tangi ora gelem apa digugah angel. Akhirnya apa? Diseret, dibopong, diuntal maring belumbang lale dumbo. Ya, Mas Mami mungkin pernah ceritanya Mbah Torikun itu memang mendidik militer betul sama anak-anaknya. Tapi akhirnya seperti ini. Jadi zaman men ngaji karo Mbah Isbullah iki watak garisan tenan. Begitu maca tulisannya salah, der iku langsung. Nek ora garisan ya penghapus. Gelewean bae serampang penghapus. Iki pada pengalaman soal Arab kemudian yang menangi. Ini jare sih aja meneh diserampang penghapus, jewer bae dituntut perlindungan kekerasan terhadap anak. Nah, coba tanamkan dalam anak-anak kita betapa sholat itu sangat penting. Pertama itu keras. Keras bukan kejam ya. Bukan apa bengis tapi keras. Tegas maksudnya. Kenapa? Anak dia akan belajar. Saya seumur-umur diuntalna maring lale dombo ya gara sekali itu tok. Gara-gara digugah sholat subuh ora tangi. Tok praktekna temenan nang anake nyok. Niki ora tau lale dombo lah. Tak cemplung maring kula, kenjlung tangi. Suatu hari berikutnya begitu juga, nah ayo subuh, glegah tangi wudu sholat. Itu Pak, kenapa? Ngonek angel digugah, dipopong, dicemplung maring kula. Kenapa sekarang korupsi merajalela? Ya, lembaran korupsi 300 triliun, hukumannya 6 tahun. Nah, 6 tahun 300 triliun didepositokan 7 turunan nih, bojo mati 23 dayeng. Jadi inilah hukum. Tapi coba korupsi potong tangan, mikir. Korupsi jeblos namaring kuburan, hukum mati, mikir. Korupsi 300 triliun hukumannya 6 tahun. Nah, 6 tahun ini lah. Lumayan 400 triliun mengembalikan paling semiliar atau setriliun, iki duwe 5 triliun. Nah, coba kita didik anak-anak kita tentang sholat penting. Nah, sholat saya tunggu keras, paling keras itu. Nanti bojone, Mas panjenengan kebangetan. Wong bocah iki balita ora urus. Kecil dimanja-manja, besarnya akan terbawa-bawa. Ketika besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Ngono praktek nasi. Lah ora mah lagi cilik iki. Oh ngono. Oh tekan gede, ora sholat. Tekan tua. Oh temenan. Arep sembahyang ora ngerti dongane. Arep ngaji isin karo bocah tepeki. Ki kuwi. Nggih mboten? Ya, sebenarnya ayolah pada didik anak-anak kita sholat 5 waktu. Silakan HP-an begitu ada pembelaan hayya sholat. Nah, HP-nya tutup, WhatsApp-nya tutup, game-nya tutup. Ayo ambil air wudu, ambil sarung, ambil kopiah, berangkat ke ngaji sholat jamaah. Coba kayak gitu. Pak, tegas, nek dewek setelahnya kendok, bocahnya tambah kendok, nek dewek kenceng, insya Allah akan
akan menyesuaikan. Praktekkan saja. Saya seperti itu. Keras sekali urusan sholat, pokoknya angel seret. Angel bagian tak gitik temenan. Tapi ketika sepisah tok, berikutnya bocah kan mikir, gitik temenan ya. Seperti itu. Silakan praktekkan. Orang saya mikir loh, cok kejam teman. Kejam pertama tok, berikutnya mereka akan manut itu. Selanjutnya, nah itu sholat tadi ya. Kenapa? Sholat itu menjadi barometer amal kita. Sendableng-dablenge bocah ngeregin sholat sih mending. Sebajing-bajingane wong anggeregin sholat sih mending. Salahane wong sejudes-judese wong angger sholatnya gen rutin. Lah ya alhamdulillah lah. Mending iki gelem sholat. Tegese apa sih kemutan karo sing gawe urip. Oh sholat lah itu jenis parah. Budi mengerti hablum minallah, jangan sombong, jangan angkuh, hidup sederhana dan tidak hedonis. Itu kata yang baik. Janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wong miskin bisa sombong, bisa. Wong si sombong orang wong sugih tok, wong miskin juga bisa sombong. Jadi jangan menganggap bahwa dirinya kita menjadi lebih dari yang lainnya. Pinter bisa menjadi kesombongan, sugih bisa menjadi kesombongan, punya pangkat jabatan juga bisa menjadi keangkuhan, cantik, ganteng, punya kedudukan itu juga bisa menjadi potensi untuk kesombongan, bahkan kesolehan itu juga punya potensi kesombongan. Alhamdulillah saya bisa sholat, orang kaya urung oleh hidayah. Ngampura ya jenenge tanggane urung oleh hidayah mantap saya. Wah, itu merasa bahwa diri kita lebih baik. Nah, seperti itu. Ya, menganggap dirinya baik, beramal itu baik, tapi menganggap bahwa amal kita lebih baik itu tidak boleh. Ilahi las tulil firdos si ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Kan kayak gue Gusti Allah nyonjen nang surga jadi ya orang pantes, ning nang neraka juga orang kuat. Lah karepe kepriwe? Kita siapa yang udah rasa hidup kita bahwa amal kita belum tentu diterima oleh Allah. Kesolehan kita tidak menjamin kesuksesan di akhirat. Oleh karena itu, ya marilah kita bermuhasabah. Jadi wong sing apik setelah bagus jangan merasa dirinya paling bagus. Ayo berbenah diri terus. Memelihara lingkungan hidup. Nah, ini juga seperti itu. Zaman dewek kan urungan banjir ya sungai begitu mengalir dengan derasnya, dengan sejuknya, indahnya, sikit dalam kali sing mandan bening endi lah selangkah kali sampean ini ya balik cok ora gedaber apa mending gedaber ini sampah tok karo dan sebagainya. Nah, coba kita pelihara lingkungan kita. Kenapa banjir bandang di Dieng di Bandeng banjir, kali bening banjir, padahal nang pencrit gunung. Jadi dipikir secara nalar, jan kalau temu nalar ya, kali bening banjir, Batur Dieng banjir, kalau temu nalar ya dan sebagainya. Itu diantaranya adalah Allah ingin menampakkan tanda-tanda alamatnya agar kita banyak berpikir. Akibat keserakahan ya. Tanah tidak dipelihara dengan baik, gunung dibabat habis, ekosistem dirusak. Zaman kemudian kan ya ramane tukang arah manuk ya. Faktor ikon itu pengarah manuk. Manuknya ya akeh gitu. Tapi siki manuk entong ora kena dijaring sebab ditembak. Nah dijaring kan dingu faktor ikun kan ngingu manuk dingu ora dipateni. Dingu kadang ya didol. Lah siki manuk pada dipateni, ditembak. Siki lah ngabat manuk ya.
Sebenarnya ora baca maning manuk langalingi longo, manuk prenjak guys, ora langka sih. Zaman prenjak, pricer, keluar tanah tamu apa pisan. Nah, zaman sih manuk iso nanda ya, langka banget. Nah, mari kita peduli lingkungan dengan menjaga apa? Ya sampah-sampah itu ya kita kan belum bisa membuang sampah, baru bisa memindahkan sampah dari dapur ke depan rumah, dari depan rumah ke TPU. Karena TPU pindah mana? Jadi membuang sampah itu apa? Dari sampah dipisahkan yang organik dengan yang non organik. Dari sampah dijadikan barang yang bermanfaat. Kayak bungkus kopi, bungkus apa jadi tas. Plastik didaur ulang jadi apa kayak canglingan apa jadi las macam-macam ini. Coba ini ibu-ibu Aisyah nih, coba pelopor itu. Bagaimana mengolah sampah itu menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Dari sampah bisa menghasilkan gas. Dari sampah bisa menghasilkan kerajinan. Dari sampah bisa menghasilkan listrik dan sebagainya. Itu di Muhammadiyah itu banyak itu di ranting-ranting unggulan itu. Jadi ada bank sampah itu. Jadi sampah diolah bisa menjadi tenaga listrik. Dari sampah bisa menjadi tenaga BBM. Itu jadi jangan mengandalkan sesuatu yang yang biasa-biasa saja. Coba diubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Sampah dibakar dan dilanges itu biasa. Tapi bagaimana sampah dibakar, diolah menjadi kerajinan, itu baru luar biasa. Kalau seperti itu insya Allah yang namanya banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya, insya Allah akan diminimalisir. Yang jika apa-apa dibuang, apa plastik jajal ini apa-apa kan plastik ya. Motor apa-apa plastik ya. Zaman ini motornya plastik kabeh. Demikian Bapak Ibu sekalian, wis jam 8:30 kok makan kewengen. Monggo balik taken monggo taken apa? Sepenting aja takon nyarutang ya. Monggo taken apa? Dari materi bisa dipahami mboten Bu? Saged nggih? Ya. Iki nangkep banget sih. Kesimpulan. Keluarga adalah benteng. Watak dan karakter terbentuk kuat oleh keluarga kita. Keluarga adalah miniatur kehidupan semesta yang lebih luas. Rukun keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kemudian desa, kecamatan, provinsi, negara, ini kan sama. Ibaratnya satu keluarga. Negara kan juga ada ibu negara. Anak wis bojo apa sih? Urung bojo ya? Ki tak dewek apa tak mandan unik gitu. Jadi kenapa janda-janda banyak merajalela di antaranya itu? Jadi presidennya duda, gubernurnya duda. Nah, padahal janda-janda merajalela. Kemarin di Cilacap itu saya halakoh MUI di Banyumas. Itu di Cilacap itu setiap bulannya itu ada 650-an lebih janda-janda muda berguguran setiap bulan di Cilacap. Urung Tegal, paling tinggi rekor Jawa Tengah itu Tegal. Jadi randa-randanya paling akeh. Jadi yang sing butuh pasangan randano paling Tegal. Sing parak yang paling Cilacap. Nah, semuanya akan baga. Perilaku seorang merupakan cermin kehidupan berkeluarga. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita soleh, ayo pantaskan diri kita sebagai orang tua yang soleh. Jadi anak itu akan mencontoh perilaku orang tuanya. Kalau orang tuanya soleh, barang anak orang soleh iso ora enak. Wong tuane wis nyontoni bener. Tapi agar wong tuane memang tidak memberikan contoh yang baik, ya nanti di akhirat akan diminta bertanggung jawab. Di mana anak-anakmu ketika kamu berjamaah? Di mana anak-anakmu ketika kamu beribadah? Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari keluarga lah tatanan kehidupan budaya masyarakat terbentuk. Bangun peradaban dimulai dari membangun
keluarga. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ayo kita menjadi pionir, menjadi contoh ke depan. Keluarga harapan, keluarga idaman dimulai dari kita. Sing wadon ya jadilah ibu rumah tangga yang baik, suami yang baik, yang bisa menjadi imam yang baik bagi anak dan keluarganya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan yang pertama anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh, keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tetangga kita juga tetangga yang soleh. Kemudian saudara-saudara kita yang sedang kesulitan ekonomi, mudah-mudahan Allah membukakan pintu rizki sehingga bisa dicukupi kebutuhannya. Saudara-saudara kita sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya menjadi sehat dan kembali beraktivitas. Saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, mudah-mudahan Allah sentuh hatinya, lembutkan hatinya untuk mendapatkan hidayah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad nabika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subulas salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adhabil basa rabban nas yashfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma aslih lana baldatana hadihi Indonesia baldatan tayyibatan sa'idatan fi kulli khair warzuq ahlahum minas samai wal ard rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kifaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dingin, foto dingin. Ceklik.